Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal al-mausufi bi sifatil kamali wal jalal lahul hamdu fil ula wal akhirati wa ilaihi ruj'a wal ma'al wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala sahbi wal al amma ba'du kaifa halukum. Alhamdulillah, baik. Ziad, Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pembahasan nahunya di halaman 40. Penulis mengatakan al-jumlatu wa shibhul jumlati. Jumlah dan shibhul jumlah. Kita berada di pembahasan baru, yaitu pembahasan jumlah dan shibhul jumlah. Kemudian kata penulis, al-awwalu, yang pertama adalah al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah. Ketika kita mempelajari nahu, kita akan mendapati istilah jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kata penulis, hiya kullu ma tarokkaba min aksaro wa afada ma'nan taman. Ana ulang tentang pengertian jumlah mufidah. Kata penulis, hiya kullu ma tarokkaba min kalimataini au aksaro wa afada ma'nan taman. Toyib. Mas Yudi, baca ulang pengertian jumlah mufidah yang ada di buku. Taib, Mas Yudi. Afwan belum dibuka ternyata. Ah, Al-jumlatul mufidatu hiya kullu ma tarakkaba ma min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan tamman. Taib, ahsan. Akhi Syaifur Rahman, baca ulang tentang pengertian jumlah mufidah yang ada di buku. hiya hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara wa afada makna taman. Taib, maknan taman. Taib, ahsan. Kita artikan per makna ya, karena kalau arti perkatanya kalian sudah tahu. Kita artikan secara makna. Apa artinya? Artinya adalah hiya, dia. Taib, Mas Yudi, hiya. Ini kembalinya kemana? Al-jumlatu Taib, al-jumlatul mufidatu. mufidah. Dia, yaitu jumlah mufidah, adalah setiap. Kullu artinya setiap. Setiap apa? Setiap susunan kata yang terdiri dari dua atau lebih. Setiap susunan kata yang terdiri dari dua atau lebih. Dan bermakna sempurna. Dan bermakna sempurna. Nah, ulang, artinya dia, yaitu jumlah mufidah, adalah setiap susunan kata yang terdiri dari dua atau lebih
dan bermakna sempurna. Kita ambil contoh. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ja'a Muhammadun ini adalah jumlah mufidah. Kenapa? Karena Ja'a Muhammadun adalah susunan kata yang terdiri dari dua, yaitu Ja'a dan Muhammadun. Ja'a Muhammadun juga bermakna sempurna. Apa yang dimaksud bermakna sempurna? Yang dimaksud bermakna sempurna sudah bisa dipahami maknanya. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Ini maknanya sudah bisa dipahami. Ketika ana mengatakan Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, maka yang mendengar sudah bisa paham maknanya. Taib. Akhi Syaifur Rahman. Fil masjidi Qur'anun. Fil masjidi Qur'anun. Apakah ini jumlah mufidah? Ya Ustadz, jumlah mufidah. Taib. Apa alasannya? Kenapa? Karena sudah kalimat sempurna. Termasuk jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Taib. Jadi fil masjidi Qur'anun ini adalah jumlah mufidah. Alasannya apa? Alasannya karena fil masjidi Qur'anun ini adalah susunan kata. Terdiri dari berapa? Tiga. Yang pertama adalah fi, yang kedua al-masjidi, yang ketiga Qur'anun. Kemudian fil masjidi Qur'anun bermakna sempurna. Maknanya sudah bisa dipahami. Di dalam masjid ada Al-Qur'an. Taib. Mas Yudi. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Apakah ini jumlah mufidah? Ya, jumlah mufidah. Taib. Kenapa? Karena sudah sempurna, sudah bisa dipahami. Taib. Karena Al-kitabu jadidun ini adalah susunan kata yang terdiri dari dua. Yang pertama Al-kitabu, yang kedua jadidun. Kemudian maknanya sudah sempurna. Maknanya sudah bisa dipahami. Kitab itu adalah baru. Taib. Akhi Syaifur Rahman. Hiya kullu. Taib. Kullu kedudukannya sebagai apa? Iya. Hiya kullu. Kullu kedudukannya sebagai apa? Kullu. Tidak tahu, Ustaz. Taib. Coba kita terapkan kaidah dasar yang sudah kita pernah pelajari. Hiya isim ma'rifat. Ma'rifat. Kullu nakira atau ma'rifat? Nakira. Nah, hiya ma'rifat. Kullu nakira. Ma'rifat kalau ketemu nakira susunan apa? Mubtada khobar. Nah, mubtada dan khabar. Makanya dibaca rofa kullu. Ya, hiya kullu. Dari segi arti, kita tadi artikan apa? Dia adalah setiap. Ini menunjukkan susunan apa? Mubtada dan khabar. Taib. Siapa yang tahu kenapa kullu tidak ditanwin? Padahal kullu tidak didahului alif lam. Sebagai mudhof, Ustaz. Taib. Karena dia disandarkan kepada isim lain. Karena dia mudhof. Ya kan? Taib. Kullu nakiro. Ma isim setelahnya ma'rifat. Isim mausul itu kan isim ma'rifat ya. Kullu nakiro. Ketemu isim ma'rifat ma. Nah, susunannya apa? Mudhof dan mudhof ilaihi. Makanya tidak ditanwin. Makanya tidak dibaca hiya kullun ma.
Ya. Taib. Jadi dibaca hiya kullu ma. Taib. Kita lanjut. Kata penulis, wa tanqasimul jumlatu kismaini. Dan jumlah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah wahiyallati tubda'u bismin au bidomirin. Artinya, wahia dan dia, itu jumlah ismiyah, adalah allati. Adalah jumlah yang tubda'u. Dimulai bismin. Dengan isim au bidomirin. Atau dengan domir. Jadi itulah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan isim atau dengan domir. Mislu, contohnya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dimulai dengan isim. Al-ilmu ini isim. Kita tahu al-ilmu itu isim dengan tandanya, yaitu didahului alif lam. Di pertemuan sebelumnya, isim itu di antara tandanya apa? Bisa didahului alif lam. Kemudian contoh berikutnya, nahnu mujahiduna. Kami adalah pejuang. Kami adalah mujahid. Nahnu mujahiduna ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dimulai dengan domir. Nahnu ini domir. Insya Allah jelas, kita percepat ya. Kemudian, kata penulis, jumlatun fi'liyatun. Ini jenis jumlah yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah, kata penulis, wahia allati tubda'u bifi'lin. Kalau kita sambung, dibaca apa? Wahia allati tubda'u bifi'lin. Dan dia, itu jumlah fi'liyah, adalah allati, jumlah yang tubda'u, dimulai bifi'lin, dengan fi'il. Mislu, contohnya, hadoror rojulu. Laki-laki dewasa itu telah hadir. Hadoror rojulu ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dimulai dengan fi'il. Itu hadoro. Contoh berikutnya, yaktubut tolibu. Pelajar laki-laki itu sedang menulis. Yaktubut talibu ini juga jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dimulai dengan fi'il. Kemudian contoh berikutnya adalah udrus, belajarlah. Taib. Akhi Syaifur Rahman. Ya, Ustaz. Buat contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Buat contoh jumlah ismiyah. Ar-rajulu mujtahidun. Taib. Ar-rajulu mujtahidun. Ahsan. Abu Akil, buat contoh jumlah fi'liyah. Hmm, apa ya? Kata
Darsa. Baik. Katabat darsa. Siapa yang menulis di sini? Dia, Ustaz. Baik. Dia satu laki-laki telah menulis pelajaran. Baik. Serius ya. Mas Yudi, buat contoh jumlah ismiyah. Al-waladu hasanun. Baik. Al-waladu hasanun. Baik. Anak laki-laki itu adalah Hasan. Baik. Yang kedua, pembahasan yang pertama sudah selesai, itu jumlah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Asani, yang kedua adalah shibhul jumlati. Shibhul jumlah. Nah, ketika kita mempelajari nahwu, kita akan mendapati istilah shibhul jumlah. Apa itu shibhul jumlah? Shibhul jumlah adalah hiya kullu ibaratin mukawwanatin. Hiya kullu ibaratin mukawwanatin. Dia, itu shibhul jumlah, adalah kullu, setiap. Setiap apa? Ibaratin. Setiap ungkapan. Mukawwanatin. Yang tersusun. Jadi shibhul jumlah itu adalah setiap ungkapan yang tersusun. Yang tersusun dari apa? Min, dari, dzorfin. Dari dzorof. Kata keterangan. Baik itu kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Ba'dahu mudhafun ilaihi. Ba'dahu mudhafun ilaihi. Yang setelahnya, itu setelah dzorof, adalah mudhaf ilaihi. Ana ulang artinya. Shibhul jumlah, dia adalah setiap ungkapan yang tersusun dari dzorof yang setelahnya adalah mudhaf ilaihi. Perhatikan kata penulis, dzorof yang setelahnya adalah mudhaf ilaihi. Karena tidak setiap setelah dzorof itu adalah mudhaf ilaihi. Kita ambil contoh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma. Ini kan dzorof. Setelahnya bukan mudhaf ilaihi. Itu akmaltu lakum dinakum. Setelah dzorof al-yauma ini bukan mudhaf ilaihi. Nah, berarti yang ana baca barusan, yang ana sebutkan barusan itu bukan shibhul jumlah. Kenapa? Karena setelah dzorof bukan mudhaf ilaihi. Baik. Mislu, contohnya itu. Contoh shibhul jumlah. Fauqash syajarati. Fauqash syajarati. Baik. Fauqash syajarati. Di atas pohon. Ini adalah shibhul jumlah. Kenapa? Karena fauqash syajarati adalah ungkapan yang tersusun dari dzorof. Fauqa, ini dzorof. Di atas. Dzorof kan kata keterangan. Kalau di atas, kata keterangan tempat. Nah, setelah fauqa, setelah dzorof, itu adalah mudhaf ilaihi. Asy-syajarati. Baik. Qabla zuhri. Sebelum zuhur. Qabla. Ini adalah dzorof. Kata keterangan. Kata keterangan waktu, sebelum. Setelahnya, itu setelah qabla adalah mudhaf ilaihi. Az-zuhri. Sebelum zuhur. Sehingga qabla zuhri ini adalah shibhul jumlah
yang terdiri dari dzaraf dan mudhaf ilaihi. Baik. Perhatikan ba'dahu mudhafun ilaihi. Ba'dahu mudhafun ilaihi. Baik. Ada yang tahu kedudukan mudhafun sebagai apa? Kenapa dibaca rofa? Mudhafun. Ada yang tahu kedudukannya sebagai apa? Mubtada muakhar. Baik. Ba'dahu mudhafun ilaihi mudhafun ilaihi ini adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Mana khobarnya? Khobarnya adalah ba'dahu. Ba'dahu. Ini khobar yang terbuat dari syibhul jumlah. Baik, bagus. Ba'dahu mudhafun ilaihi. Ini adalah jumlah. Jumlah ismiyah. Terletak setelah isim nakiroh. Dzorfin. Isim nakiroh. Ya. Setelahnya, ini adalah jumlah. Nah, jadi ada kaidah dasar jumlah yang terletak setelah isim nakiroh kedudukannya sebagai naat. Makanya tadi artinya apa? Min Yang. dzarfin ba'dahu mudhafin ilaihi. Dari dzaraf yang setelahnya adalah mudhaf ilaihi. Baik. Ana bagikan layar dulu ya tentang pembahasan jumlah yang terletak setelah isim nakiro kedudukannya sebagai naat. Udah dikirim di grup? Sudah. Bentar, ini nih. Tak buka dulu ya. Nah, Yang sudah. tambahan materi itu. Oh, antum sudah. Oh ya ya. Ah, kelihatan ya. Kecil berarti. Tambahan materi 1. Tambahan materi 1. Afwan, bentar. Tambahan yang pertama. Tambahan yang pertama. Mas Yundi, baca. Sebentar, tulisannya kecil ini. Dari Ya, anak aja ya. Tak, antum yang mau bagi layar. ya, Ya, wes. ntar. Sudah? Tape. Tambahan materi pelajaran 1. Baca Mas Yudi, tambahan yang pertama. Tambahan yang pertama, jumlah yang terletak setelah isim nakiroh sebagai naat. Tape. Contoh. Cukup. Tambahan materi yang pertama. Tambahan yang pertama, jumlah yang terletak setelah isim nakiro sebagai naat. Contoh, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu. Ila akhiril ayat. Taib. Wa'adallahu. Allah menjanjikan al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minati, dan Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang beriman perempuan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin, surga-surga. Nah, jannatin Abu Akil, isim nakirah atau makrifat? Isim nakirah. Taib, isim nakirah. Kenapa? Karena tidak ada tanda makrifat. Taib. Nah, perhatikan jumlah setelah jannatin. Itu tajri min tahtihal anharu. Taib. Akhi Syaifur Rahman.
tajri min tahtihal anharu ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Tajri min tahtihal anharu. Taib. Tajri ini jumlah yang didahului oleh isim atau didahului oleh fi'il? Didahului oleh isim. Taib. Tajri isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Jaro yajri. Oh, Isim atau fi'il? fi'il, Ustaz. Fi'il. Taib. Fi'il mudhari ya. Tajri ini fi'il mudhari. Berarti Domirnya naatnya hi. bisa dari fi'il, Ustaz ya? Ya. Taib. Oh, Jadi tajri min tahtihal anhar ini adalah jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena didahului dengan fi'il. Didahului fi'il. Tajri ini fi'il mudhari. Jaro yajri. Artinya mengalir. Taib. Karena tajri min tahtihal anhar ini adalah naat, maka kita artikan yang ya. Jannatin surga yang mengalir min tahtiha dari bawahnya. Apa yang mengalir dari bawah sungai, dari bawah surga? Al-anharu. Sungai-sungai. Taib. Mas Yudi, al-anharu. Kenapa dibaca rofa? Pada muakhir. Taib. Mubtada muakhar. Bukan. Bukan ya? fa'il, bukan fa'il, Ustaz. Taib. Fa'il. Oh, ya. Tajri, ini kan fi'il. Fi'il. Taib. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah fa'ilnya adalah al-anharu. Makanya dia dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena jamak taksir. Ya. Isim mufradnya adalah nahrun, sungai. Jamak taksirnya anharun. Taib. Jadi tajri min tahtihal anharu ini adalah jumlah yang terletak setelah isim nakiro jannatin sehingga kedudukannya sebagai naat. Taib. Adapun jannatin ini i'rabnya nasob. Nasobnya dengan apa? Nasobnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena dia adalah isim muannas salim. Ya, isim muannas salim. Isim muannas salim tanda nasobnya dengan kasroh. Kedudukannya sebagai maf'ul bih yang kedua. Taib. Kita kembali lagi ke buku ya. Kita kembali Afwan, lagi Ustaz. ke Izin bertanya. Maksudnya okay. jumlah yang terletak setelah isim nakiroh. Nah, isim nakiroh ini maksudnya apakah jumlah yang sudah sempurna, namun akhirnya itu isim nakiroh, atau tiba-tiba langsung isim nakiroh walaupun belum berupa jumlah, gitu maksudnya. Taib. Bisa diulangi Bu pertanyaannya? Oke. Ini kan jumlah yang terletak setelah isim nakiroh. Nah, isim nakiroh ini itu tiba-tiba satu kata isim nakiroh ataukah berupa jumlah yang lengkap, yang sempurna, namun diakhiri dengan isim nakiroh gitu. Taib. Pertanyaan yang bagus. Tambahan materi yang pertama itu adalah jumlah yang terletak setelah isim nakiro, kedudukannya sebagai naat. Nah, pertanyaannya, apakah setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh itu kedudukannya sebagai naat? Baik isim nakiroh di sini
adalah jumlah atau bukan. Taib. Contoh di sini jannatin. Jannatin ini adalah isim nakiro yang terletak di sebuah jumlah. Ya kan? Taib. Jawabannya begini. Tidak setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiro itu kedudukannya sebagai naat. Kalau isim nakiroh ini terdapat di dalam jumlah, contohnya seperti ini, maka kalau setelahnya adalah jumlah, maka jumlah tersebut sebagai naat. Tapi kalau kita mendapati isim nakiroh, dia tidak terdapat di dalam jumlah. Contohnya, kullun. Ini kan isim nakiroh. Tidak terdapat di dalam suatu jumlah. Kullun. Nah, kalau setelahnya itu adalah jumlah, apakah kedudukannya sebagai naat? Jawabannya tidak. Kullun. Nanti kita belajar, ini kedudukannya sebagai mubtada. Meskipun dia nakiroh. Nanti kita belajar di antara mubtada yang nakiro. Salah satunya apabila bermakna umum. Itu boleh nakiro. Kullun. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kullun amana. Billahi. Kullun isim nakiro. Setelahnya jumlah. Amana billahi. Beriman kepada Allah. Apakah amana billahi? Apakah jumlah setelah isim nakiro kullun ini sebagian Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kullun di sini, isim nakiro di sini tidak terdapat di dalam jumlah. Puas dengan jawabannya, Abu? Oh ya, insya Allah, Tan. Paham. Nah, kita kembali lagi ke buku ya. Kemudian, kata penulis, di akhir halaman 40, au jarin wa majrurin. Atau jer dan majrur. Au ini adalah atof. Ya. Kalau kita tampakkan hiya kullu ibaratin mukawwanatin min jarin wa majrurin. Dia itu syibul jumlah itu adalah setiap ungkapan yang tersusun dari jer dan majrur. Jadi syibul jumlah selain ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihi, syibul jumlah itu juga ungkapan yang terdiri dari atau yang tersusun dari jer dan majrur. Mislu, contohnya, fil manzili, di dalam rumah itu. Fil manzili ini adalah syibul jumlah. Kenapa? Karena dia adalah ungkapan yang tersusun dari jer dan majrur. Alal maktabi, di atas meja itu. Ini juga syibhul jumlah. Kenapa? Karena dia adalah ungkapan yang tersusun dari jer dan majrur. Baik. Mas Yudi. Fil masjidi. Ini jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang tersusun dari dzaraf dan isimnya atau jer dan majrur. Jer dan majrur. Ayo, jer dan majrur. Akhi Syaifur Rahman. Muhammadun talibun. Ini jumlah atau syibul jumlah? Jumlah, Ustaz. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Abu Akil. Fil fasli. Jumlah atau syibul jumlah? Syibhul jumlah.
Shibhul jumlah. Yang tersusun dari zorof dan mudhof ilaihi dan isimnya atau jar dan majrur. Jar majrur. Jar dan majrur. Jelas ya? Intinya pembahasan kita sekarang adalah jumlah dan shibhul jumlah. Ya, apa itu jumlah? Ini maksud jumlah di sini adalah jumlah mufidah ya. Apa itu jumlah mufidah? Tinggal kalian lihat lagi pengertiannya yang ada di buku. Apa itu shibhul jumlah? Tinggal kalian lihat lagi pengertiannya yang ada di buku. Baik. Kita lanjut ke malhudhatun, catatan. Malhudhatun, catatan. Halaman 41. Malhudhatun, catatan. Kata penulis, fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil ammati allati sayati dzikruha fi awalil kitabi. Ulang. Fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil ammati allati sayati dzikruha fi awalil kitabi. Fima yali ta'rifun sari'un. Ta'rifun. Ada yang tahu kenapa dibaca rofa? Ada yang tahu kedudukannya sebagai apa? Kenapa dibaca rofa? Mubtada muakhar. Ayo. Mubtada muakhar. Ta'rifun ini mubtada muakhar. Khobarnya khobar muqaddam. Terbuat dari syibhul jumlah. Huruf jar dan isimnya. Jar dan majrur. Fi mayali. Berikut ini. Bisa kita tadikan berikut ini ya. Permakna. Fi mayali. Berikut ini adalah ta'rifun. Pengertian sari'un yang ringkas. Pengertian yang ringkas. Liba'di. Pengertian yang ringkas untuk apa? Untuk sebagian al-mustalahatil ammati. Istilah-istilah umum. Istilah-istilah umum allati yang sayati dzikruha penyebutannya datang fi awalil kitabi, di awal kitab. Jadi kata penulis, berikut ini adalah pengertian ringkas untuk sebagian istilah-istilah umum yang penyebutannya datang di awal kitab. Ilman, nah, ilman ini masdar yang bermakna fi'il amr. Apa fi'il amr dari ilman? Alima ya'lamu ilman, apa fi'il amrnya? I'lam. I'lam. Nah, berarti maksud dari ilman adalah i'lam. Ketahuilah bi annahu. Ba di sini ba tambahan, ba zaidah. Jadi gak usah kita artikan. Ilman, ketahuilah. Bi-nya gak usah kita artikan. Annahu. Bahwasanya sayatimmu syarhuha. Penjelasannya akan sempurna. Bit tafsili. Secara rinci. Bit tafsili secara rinci. Fi makaniha. Di tempatnya. Itu arti perkataannya ya. Kita artikan per mana. Ilman bi annahu sayatimmu syarhuha bitafsili fi makaniha. Ketahuilah bahwasanya penjelasannya secara rinci akan sempurna di tempatnya. Jadi penulis
akan menyebutkan pengertian secara ringkas untuk istilah umum di awal kitab. Tapi penjelasan secara rincinya tidak dibahas di awal kitab, akan dibahas di tempatnya masing-masing. Taib. Istilah umum yang pertama, isim nakiro. Itu akan dibahas secara apa? Secara ringkas, tidak dibahas secara apa? Secara rinci. Adapun pembahasan secara rincinya itu nanti akan dibahas pada tempatnya. Bisa dipahami maksud mu'alif di sini? Abu Akil, Akhi Syaifur Rahman, Mas Yudi? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Taib. Kalau paham, kita bahas kedudukan ilman. Taib. Mas Yudi bisa bagi layar lagi? Taib. Yang mana? Bagi layar yang tadi. Yang catatan ya? Yang catatan. Sudah belum? Sudah. Taib. Tambahan materi pelajaran 1, tambahan yang kedua ya. Terkadang masdar itu menempati posisi fi'il amr. Terkadang masdar itu menempati posisi fi'il amr. Seperti ilman yang ada di buku. Ilman, ini masdar. Dia menempati posisi fi'il amr. Sehingga bermakna apa? I'lam. Taib. Kemudian, dan apabila ia tidak bersambung dengan alif lam. Kita fokus lagi ke ilman. Ilman di sini masdar tidak bersambung dengan alif lam. Dan tidak disandarkan kepada isim lain. Nah, ilman selain tidak didahului alif lam, dia juga tidak disandarkan kepada isim lain. Taib. Maka lebih baik dibaca nasab. Sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlaq. Jadi kalau ditanya ilman, ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlaq. Kita ambil contoh lain. Contoh. Sobron alal adza. Sobron alal adza. Sobron, di sini masdar. Dia menempati posisi fi'il amr. Sehingga bermakna apa? Isbir. Jadi sobron bermakna isbir. Karena dia menempati posisi fi'il amr. Bersabarlah. Nah, sobron, masdar di sini tidak bersambung dengan alif lam. Dan juga tidak disandarkan kepada isim lain. Maka lebih baik sobron ini dibaca nasab. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlaq. Ya, jadi sobron bermakna isbir, bersabarlah. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Bersabar di atas apa? Alal adza. Di atas gangguan. Bersabarlah engkau di atas gangguan, di atas rintangan. Taib. Kemudian tadi di buku setelah ilman itu adalah ba huruf jar. Nah, kita bahas di antara makna huruf jar ba. Makna di antara huruf jar bi. Tadi disebutkan bi di sini adalah ba az-ziyadah, tambahan. Kita bahas makna-makna yang lain. Kita bahas 3 saja ya, karena terlalu banyak. Taib. Mas ini kembali lagi ke catatan. Taib. Tambahan materi pelajaran 1, catatan yang ketiga ya, tambahan yang ketiga. Di antara makna huruf jar ba. Di antara makna huruf jar ba, bi. Ya. Taib. A. Az-ziyadah. Tambahan. Jadi bi huruf jar itu terkadang bermakna tambahan, az-ziyadah, sehingga tidak perlu kita artikan. Contoh, alaisallahu bikafin abdahu. Alaisa, bukankah? Taib. Allahu, bukankah Allah itu? Nah,
Awahu ini isim laisa. Taib. Isim laisa itu pasti ada khobar laisa. Taib. Khobar laisanya bikafin abdahu. Taib. Bikafin abdahu. Nah, bi di sini adalah bi huruf jar tambahan sehingga tidak perlu kita artikan. Kafin artinya cukup. Bukankah Allah itu sudah cukup abdahu, ya? Untuk hambanya. Jadi kalau kita mau mengartikan bi di sini tidak perlu kita artikan. Kenapa? Karena dia hanya tambahan. Tidak perlu kita artikan dengan, ya. Kemudian B yang kedua dari makna huruf jar bi, at-ta'diyatu. Apa itu at-ta'diyatu? At-ta'diyatu, jadi ba di sini, ba at-ta'diyatu adalah ba yang menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Karena ba fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Fi'il lazim, fi'il yang sebelumnya tidak membutuhkan maf'ul bi menjadi membutuhkan maf'ul bi. Kita ambil contoh. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Taib. Zahaba. Ini fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bi. Apa artinya zahaba? Pergi. Nah, zahaballahu binurihim. Bi. Di sini ada huruf jar. Ba. Nah, bi huruf jar di sini adalah at-ta'diyah, menjadikan fi'il lazim zahaba menjadi muta'addi, membutuhkan maf'ul bi. Zahaba pergi. Karena ada bi menjadi mempergikan atau menghilangkan. Allah itu menghilangkan. Menghilangkan apa? Nurihim. Cahaya mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa zahaba diartikan fi'il muta'addi? Karena ada huruf jar bi. Ya. Baik. Untuk yang kedua, bisa dipahami. Abu Akil, Mas Yudi, Akhi Syaifur Rahman. Insyaallah Ustaz. Apa ya? Baik. Kemudian C, yang ketiga dari makna huruf jar bi adalah bi makna fi. Jadi bermakna fi. Baik. Contoh, wabil laili hum yastaghfirun. Wabil laili. Bi di sini bermakna fi. Ya, sehingga bisa kita artikan apa? Dan pada malam dan di malam hari hum yastaghfirun. Mereka meminta ampun. Jadi jangan diartikan dan dengan malam hari mereka meminta ampun. Enggak bakal paham, ya. Jadi bi di sini bermakna fi. Dan pada malam hari mereka meminta ampun. Contoh yang kedua, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Walaqad, dan sungguh nasarakumullahu, Allah telah menolong kalian bi badrin. Bi huruf jar di sini bermakna fi. Jadi bisa kita artikan di badar, di badrin, di badar. Taib. Insyaallah kita cukupkan untuk pembahasan nahunya. Kita lanjut ke pembahasan al-bidayah fi ilmil aqidah. Taib. Apa Ustaz, untuk catatan seperti ini itu alangkah baiknya dikasih catatan untuk halaman yang kita bahas ini, biar nanti memudahkan kita untuk di print kemudian ditempel di letak halamannya ini gitu. Baik, saran yang bagus. Nah, insya Allah kedepannya kita buat seperti itu ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah kita usahakan
Kalau ada catatan-catatan di pembahasan berikutnya, kita beri nomor halaman sesuai buku ya, insya Allah. Baik. Nah, kita lanjut ke pembahasan al-bidayah fi ilmil akidah. Kita masuk halaman 7. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, halaman 7. Halaman setelahnya, Mas Yudi. Taib. Al-babul awwalu al-imanu billahi. Al-babu, pembahasan. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu billahi. Beriman kepada Allah. Al-babu mubtada, al-awwalu na'at, al-imanu khabar. Ya. Al-babul awwalu al-imanu billah. Pembahasan yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian kata penulis, wa fihi sab'atu dawabito. Wa fihi sab'atu dawabito. Dan di dalamnya, hi di sini kembali ke al-imanu billah. Dan di dalam beriman kepada Allah itu ada sab'atu dawabito. Ada 7 dobit. Kalian pahami perkata dulu ya. Dan di dalam beriman kepada Allah ada 7 dobit. Kalian pahami seperti itu dulu. Di dalam beriman kepada Allah ada 7 dobit. Sebagaimana kalian memahami di dalam sholat itu ada sekian rukun. Di dalam sholat itu ada sekian syarat. Ya. Tanpa kalian cari tahu dulu apa makna rukun, apa makna syarat. Nah, sama seperti ini. Tanpa kalian mencari tahu dulu apa itu dobit. Cukup kalian pahami di dalam beriman kepada Allah ada 7 dobit. Nah, silakan kalian tulis sebagai tambahan. Silakan kalian tulis sebagai tambahan. Taib. In kana ad-dhabitu mu'taqadan fa'alaina an na'taqidahu Ana ulang. In kana ad-dhabitu mu'taqadan fa'alaina an na'taqidahu. Baik, akhi Syaifur Rahman. Dibaca. In kana dhabitun. Baik. In kana dhabitu. Nah, itu tulisannya in kana terus ad-dhabitu, ada alif lamnya. Makrifat ya. In kana dhabitu. In kana dhabitu mu'taqadan fa'alaina an na'kidahu. An na'taqidahu. An na'taqidahu. An na'taqidahu. Taib. Itu ada an, huruf an, kemudian fi'il mudhari' na'taqida, kemudian dhamir hu. An na'taqidahu. Taib. Lanjut. Wa in kana ma'muran bihi, wa in kana ma'muran
bihi fa'alaina an nam tasilahu an nam tasilahu. Ana ulang. Wa in kana ma'muran bihi fa'alaina an nam tasilahu. Mas Yudi dibaca wa in kana. Wa in kana ma'muran bihi fa'alaina an namtafilahu. Taib. Nam tasi, sa ya, bukan fa, sa. Sa ya? Nam sa. An Namsafilahu. imtasala yang tasilu nam. An nam tasilahu. Tati. Dikit lagi tulisannya. Sa apa fa? Sa. Oh, Sa. fa-nya diganti sa ya? An tasilahu. Fa. Sa bukan fa ya. Sa. Apa? Nam tasilah. Iya, sa. Fa-nya diganti sa. Oh iya ya. Nam tasilahu. Tasilah. Taib. Lanjut, catatannya dikit lagi. Wa in kana manhiyan anhu wa in kana manhiyan anhu fa'alaina an najtanibahu Ana ulang. Wa in kana manhiyan anhu fa'alaina an najtanibahu. Baik, Abu Akil dibaca. Bentar Ustaz. An apa tadi yang terakhir Ustaz? An najtanibahu. Najtanibahu. Wa in kana manhiyan annahu fa'alaina an Anhu. tanibahu. Baik. Diulang, Abu Akil. Wa in kana manhiyan annahu fa'alaina. Cukup. Anhu. Manhiyan anhu. An huruf jar sama hu. Anhu. Terus fa'alaina an tajtanibahu. Taib. Fa'alaina an najtanibahu. Taib. Nanti ana kirim di grup tulisannya ya. Nanti kalian koreksi kalau ada yang salah dibenarkan. Taib. Ini juga kalian apa? Latihan menulis apa yang disampaikan ya. Mungkin nanti kalau antum sudah agak fasih nahwu sorofnya, kalian dengar ceramah-ceramah bahasa Arab, nah nanti kan bisa kalian tuh tulis apa yang disampaikan. Taib. Kita masuk ke artinya. Arti yang kalian tulis barusan. In artinya jika. In artinya jika. Kana dhabitu. Kananya enggak perlu kita artikan. Jika dhabit itu mu'taqadan adalah keyakinan, jika dhabit itu adalah keyakinan, fa'alaina maka kewajiban kita anna takidahu adalah meyakininya. Ana ulang artinya, jika dhabit itu keyakinan, maka kewajiban kita adalah meyakininya. Baik. Akhi Syaifur Rahman,
Apa arti in kana dhabitu mu'taqadan fa'alaina an na'taqidahu? Jika David itu adalah keyakinan, maka kewajiban kita yaitu meyakininya. Baik. Lanjut. Wa in kana ma'muran bihi, dan jika kana isim kananya di sini mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke ad-dhabitu. Oh. Jadi dan jika dia, nah, dia di sini kembali ke mana? Ke ad-dhabit. Dan jika dhabit itu ya, ma'muran bihi adalah perintah, fa'alaina, maka kewajiban kita annam tasilahu, adalah mematuhinya. Jika dobit itu adalah perintah, maka kewajiban kita adalah mematuhinya. Mas Yudi, apa arti wa in kana ma'muran bihi fa'alaina an namtasilahu? Dan jika dia dobit itu perintah, maka kewajiban kita adalah mematuhinya. Taib. Kemudian wa in kana manhiyan anhu, dan jika dia, kembali lagi ke dobit ya, dan jika dia itu dobit itu adalah manhiyan anhu, adalah larangan, fa'alai, adalah an najtanibahu, menjauhinya, adalah menjauhinya. Nah, ulang, wa in kana manhiyan anhu fa'alaina an najtanibahu. Jika dobit itu adalah larangan, maka kewajiban kita adalah menjauhinya. Baik, Abu Akil, apa arti wa in kana manhiyan anhu fa'alaina an najtanibahu? Dan jika ia, yakni tobit itu larangan, maka kewajiban kita adalah menjauhinya. Baik. Di buku disebutkan bahwasanya di dalam beriman kepada Allah itu ada 7 dobit. Nah, jika 7 dobit ini berupa keyakinan, sikap kita apa? Harus meyakininya. Dobit yang 7 ini adalah perintah, sikap kita apa? Harus mematuhinya. Jika ketujuh dobit ini adalah larangan, sikap kita apa? Harus menjauhinya. Bisa diperhatikan dobit yang kelima. Biar kita punya gambaran ya. Bisa perhatikan dulu dobit yang kelima. Dobit yang kelima itu membahas apa? Macam-macam ibadah. Benar apa enggak? Al-ibadatu, ibadah itu arba'atu aksamin. Ada 4 macam. Ibadah itu ada 4 macam. Dobit yang kelima ini membahas apa? Macam-macam ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya. Ibadah itu adalah keyakinan, perintah, atau larangan? Jawabannya apa? Perintah. Nah, berarti sikap kita terhadap dobit yang kelima ini apa? Mematuhinya. Dengan cara apa ya? Mengerjakannya. Ya. Nah, dobit yang macam ibadah yang pertama apa? Ibadatun badaniyatun. Ibadah yang berkaitan dengan badan. Seperti sholat. Maka kita harus apa? Mengerjakan sholat. Ya. Taib. Kemudian bisa diperhatikan dobit yang ketujuh. Ya, dobit yang ketujuh. Dobit yang ketujuh. Taib. Lewat Mas Yudi. Terus ke bawah, ke bawah. Terus.
Kelewat lagi. Baik. Dobit yang ketujuh itu membahas apa? Membahas syirik. Ya, bahwasanya usul-usul syirik itu ada 9. Syirik ini keyakinan, perintah atau larangan? Larangan. Berarti sikap kita apa? Harus menjauhinya. Nah, jadi kita sudah punya gambarannya. Jadi kita sudah punya gambaran sekarang. Intinya, di dalam beriman kepada Allah, itu ada 7 dobit. Tugas kita sekarang apa? Tugas kita mencari tahu apakah dobit ini adalah keyakinan, perintah, atau larangan. Ya, kalau dobitnya ternyata perintah, ya sudah kita kerjakan. Kalau dobitnya itu larangan, ya sudah kita jauhi, kita tinggalkan. Kalau dobitnya berupa keyakinan, harus kita yakini. Sampai sini paham? Abu Akil, Mas Yudi, Insyaallah. Akhi Syafur Rahman. Nah, yuk sekarang kita bahas dobit yang pertama ya. Apakah ini berupa keyakinan, apakah ini berupa perintah, apakah ini berupa larangan. Baik. Ad-dobitul awwalu. Dobit yang pertama. Dobit yang pertama adalah tauhidur rububiyati. Adalah tauhid rububiyah. Ad-dobitu mubtada al-awwaluna at-tauhidu. Di sini khobar. Dobit yang pertama adalah tauhid rububiyah. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan dobit yang pertama di dalam beriman kepada Allah. Nah, jawabannya apa? Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Huwa, dia, kata penulis, ya, dia, itu tauhid rububiyah adalah ifradum wahi. Mengesakan Allah bi af'alihi. Taib. Bi dari 3 makna tadi ini termasuk bi az-ziyadah atau bi at-ta'diyah atau bi makna fi. Jawabannya bi makna fi. Nah, sehingga kita artikan apa? Dalam. Taib. Huwa, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Taib. Jadi ini tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apa itu tauhid rububiyah? Sebutkan seperti yang ada di buku. Mungkin kita masih belum paham apa yang dimaksud mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Biar kita paham, Mas Yudi bisa tampilkan tambahan materi tadi. Kita masuk ke tambahan materi pelajaran kedua. Af'alun wahi kasiratun. Kalian kan sudah nulis ini ya. Af'alun wahi kasiratun. Tinggal kalian artikan. Af'alun wahi. Apa artinya af'alun wahi? Perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Kasiratun. Apa kasiratun? Banyak. Ya. Perbuatan-perbuatan Allah itu banyak. Minha, di antaranya, minha ini khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah al-khalqu. Di antaranya itu, di antara perbuatan-perbuatan Allah, yang pertama adalah al-khalqu. Apa al-khalqu? Menciptakan. War-razqu. Memberi rezeki. Wal-ata'u. Memberi. Wal-man'u.
menahan. Wan naf'u, memberikan manfaat. Wad darru, mendatangkan mudarat, wan mendatangkan bahaya. wal man'u. Wad darru, mendatangkan mudarat. Wal ihya'u, menghidupkan. Wal imatatu, mematikan atau mewafatkan. Wat tadbiru, mengatur. Wa ghairu dzalika min af'alihi allati la syarika lahu fiha. Wa ghairu dzalika, dan selain itu, min af'alihi, dari perbuatan-perbuatan Allah, allati, yang la syarika lahu fiha, yang Allah tidak memiliki sekutu di dalam perbuatan-perbuatan Allah tadi. Taib. Jadi di sini disebutkan di antara perbuatan Allah yang pertama adalah al-khalqu. Taib. Akhi Syaifur Rahman, apa artinya al-khalqu? Mencipta. Menciptakan. Taib. Warrazqu. Mas Yudi, apa artinya tadi? Memberi rezeki. Taib. Wal ata'u. Abu Akil, apa artinya tadi? Memberi, Taib. Wal man'u, menahan. menahan, Wan naf'u, memberikan Memberi apa? manfaat, Manfaat. Wad darru, mendatangkan mendatangkan mudarat. mudarat. Wal ihya'u, menghidupkan, Menghidupkan. menghidupkan. Wal imatatu, mematikan, mematikan atau mewafatkan. Wat tadbiru, Mengatur. mengatur. Taib. Kemudian lanjut, catatan berikutnya. Amal muradu, amma artinya adapun ya. Adapun al-muradu, yang dimaksud bi ifradillahi bi af'alihi. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Baik. Ka di sini kalian rubah menjadi min. Huruf jarnya, huruf jar ka, di sini kalian rubah menjadi min. Di coret-coretan kalian, di coret-coretan kalian, ka-nya dirubah menjadi min. Berarti bacanya apa? Minal khalqi. Ya, ka-nya dirubah menjadi min. Artinya, arti min di sini adalah berupa. Berupa menciptakan. Nah, jadi kalau kita artikan dari depan lagi, adapun yang dimaksud dengan mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya berupa menciptakan. Bahasa lebih ringkasnya apa? Yang dimaksud mengesahkan perbuatan Allah yaitu menciptakan la syarika lahu fihi, yang Allah tidak memiliki sekutu di dalamnya. Yang Allah tidak memiliki sekutu di dalam menciptakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kemudian di coret-coretan kalian, sebelum an, kalian beri fa. Jadi bacanya fa'an, situ kurang ya, kurang fa-nya. Fa. Kemarin Ana belum sempat ngoreksi lagi. Kenapa? Karena waktu membuat tambahan materi pelajaran yang kedua, itu tiba-tiba ada chat dari dosen bahwasanya nanti malam ada jadwal kuliah. Qadarullah, Ana kebagian apa? Kebagian presentasi, ya. Jadi Ana langsung apa? Langsung cepat-cepat nulis tambahan materinya tanpa ngoreksi lagi, langsung fokus ke bahan presentasi
nanti malam ya. Jadi belum sempat anak koreksi ini. Untuk tambahan materi pelajaran yang kedua. Jadi sebelum an kalian beri tambah fa ya. Jadi fa'an tu'mina bi anna waha huwal khaliqu wahdahu. Fa'an tu'mina bi anna waha huwal khaliqu wahdahu. Jadi ini maksudnya. Yang dimaksud mengesahkan Allah di dalam perbuatannya berupa menciptakan. Yang Allah tidak memiliki sekutu di dalam menciptakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fa'an tu'mina. Fa'annya gak usah kita artikan. Langsung tu'mina. Maksudnya adalah engkau meyakini bi anna Allah bahwasanya Allah huwal khaliqu. Dia adalah pencipta wahdahu, satu-satunya. Jadi yang dimaksud mengesahkan Allah di dalam perbuatannya berupa menciptakan, maksudnya adalah meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan. Ya. Hanya Allah yang menciptakan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya dobit yang pertama ini berupa keyakinan atau berupa perintah atau berupa larangan. Keyakinan. Berupa keyakinan. Nah, sehingga harus kita yakini. Ya. Harus kita yakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan. Baik. Yuk lanjut ke latihan. Al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi. Nah, tadi kan-nya kan dirubah menjadi min. Ya, berarti minar razqi la syarika lahu fihi. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah di dalam perbuatannya berupa memberikan rezeki yang Allah tidak memiliki sekutu di dalamnya adalah fa'antu minabillahi huwa. Nah, titik-titiknya di siapa? Ar-Razzaqu Aywa. Ar-Razzaqu wahdahu. Ya, jadi maksudnya apa? Engkau meyakini bahwasanya Allah adalah pemberi rezeki satu-satunya. Ya. Baik. Terus latihan yang kedua. Nah, siapa yang mau nyoba latihan yang kedua? Iya. Bi anna Allah ya Ustaz. Nah, yuk. Akhi Syafur Rahman, coba latihan yang kedua. Al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi minal i'ta'i la syarika lahu fihi. Nah, titik-titiknya di siapa? Fa'an. Fa anna Allah. Nah, samakan dengan di atas. Yang dirubah cuma satu ya. Satu. Kalau Ar-Razzaq di sini di nomor 2 dirubah menjadi Al-Mu'ti. Itu aja yang dirubah, cuma satu. Terus fa'an tu'mina. Oh. Bi anna allaha huwal mu'tiyah. Fa'an tu'mina bi anna waha huwal mu'ti. Iya. Al-mu'ti rafa ya. Oh ya, mu'ti. Wal mu'ti wahdahu. Wahdahu. Jadi yang dimaksud mengesahkan Allah dalam perbuatannya berupa memberikan rezeki yang Allah tidak memiliki sekutu di dalam memberikan rezeki apa? Engkau meyakini bahwasanya Allah dialah yang memberikan rezeki Saja. satu-satunya. Al-Mu'ti yang memberikan yang memberikan rezeki. Taib. Nah, yang ketiga siapa yang mau nyoba? Al-muradu bi ifradillah bi Terus? af'alihi Bi af'alihi terus kal mani'u kal ma minal Min. minal man'i. minal man'i
la minal syarika lahu man'i fihi. la syarika lahu fihi. Nah, Fa an tu'mina bi anna Allah huwa Ah, huwal mani'u wahdahu. wal mani huwa wahda. Yang dimaksud mengesahkan Allah dalam perbuatannya berupa ini menahan chatnya bagus. adalah engkau beriman bahwasanya Tapi adik mau dia, belajar dulu. yaitu Allah, adalah zat yang bisa menahan satu-satunya. Di dalam zikir kita kan sering menyatakan ya, Allahumma La la mani. mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Nah, coba kita gali ya apa makna ungkapan yang sering kita baca di dalam zikir setelah sholat. Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Ya, Allah. Ya ya Allah. Allah. La mani'a. Tidak ada Yang yang bisa menahan. La mani'a. Ya kan? Tidak ada yang bisa menahan. La mani'a lima a'toita. Apa yang engkau engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. memberi Lima mana ta? apa Apa yang yang engkau engkau tahan. larang. Dari zikir ini sebenarnya kita menyatakan apa? Bahwasanya zat yang mampu memberi dan zat yang mampu menahan itu hanya siapa? Allah. Ya. Kemudian yang ketiga sudah, yang keempat. Coba Bu Akil yang keempat. Al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi minal apa ya? Apa maksud dari nafa'a yanfa'u? Naf'an. Berarti minan Minan uh, naf'i minan naf'i la syarika lahu fihi uh, fa antu mina bi, bi annallaha huwa huwa nafi'u wahdahu. Aywa. Taib. Artinya Abu Akil yang dimaksud? Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah di dalam perbuatan apa nih Ustaz? Memberi manfaat yang Yang Allah tidak tidak ada memiliki sekutu di dalamnya, uh, engkau meyakini bahwasanya dia satu-satunya memberi manfaat. Taib. Dia adalah satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat. Taib, bagus. Kemudian yang kelima. Nah, ini lebih sedikit lagi bantuannya ya. Taib. Akhi Syaifur Rahman atau Mas Yudi yang mau nyoba? Afwan Ustaz, rame di sini Ustaz, rame Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, Mas Yudi berarti ya. Masdarnya daru apa? Ya, mad daru. Dorron. Darron. Uh, Al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi kaddarri la syarika lahu fihi. Taib. Uh, tunggu dulu. Bi'af'alihi. Tadi kanya dirubah menjadi apa? Minad darri Minal dorri. Minad dharri la syarika la lahu syarika fihi. lahu fihi Uh, antu'mina billahi Fa bi an tu'mina antu'mina billahi huwa uh, darru wahdahu. Taib. Ya, bagus. Yang keenam. Ya, Bu Akil. apa nih Ustaz? Ihya'i Uh, al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi minal minal ih. ih minal ihya'i la Uh, syarika lahu fihi fa antu mina
bi annallaha huwa apa itu? Ya. Wal Apa isim fa'il dari ahya, yuhyi, ihya'an? Apa isim fa'ilnya? Muhyi. Ah, apa Ustaz? bagus. Yuhyi. Muhyin. Kalau ada alif Oh, lamnya apa iya. berarti? Bi Al-Muhyi. anna allaha Al huwal. muhyi. Huwal Nah, bi anna muhyi allaha huwal muhyi wahdahu. wahdahu. Baik, bagus. Ya, yang ketujuh Mas Yudi. Al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi mumitu ya. Masdarnya apa? Hmm. Minat. Ya, ya, pikir dulu apa masdar dari mumit. Nah, berarti harus kalian apa? Ingat apa fi'il madinya dulu. Mata yumitu. Amata yumitu. Apa masdarnya? Masdarnya Ima. amata yumitu. Imatan. Ada yang kurang. Ima. Ima. Tatan. Ya. Ima tatan. Imatatan. Amata yumitu Itu ima imatatan. tatan. Nah, Al-muradu bi berarti ifradillahi bi af'alihi minal ima minal imatati ayo. la syarika lahu fihi fa antu min Ah, cukup dulu. La syarika lahu itu bagusnya pakai fihi atau fiha? Kan kembalinya ke oh ya al-imatatun. fiha Nah, berarti apa? Fiha. fiha Apaan? al-muradu bi ifradillahi bi af'alihi minal imatati la syarika lahu fiha Ayo. fa antu mina bi anna Allah huwal mumitu wahdahu. Ah, Mumi. ayo. Terus yang terakhir, yang ke-8, Abu Akil. Apa ini Ustaz? Ah, Adbaro Minat yudbiru minat idbaron idbaron tadbi tadbir. Ya, ya tadbir ini masdar apa fi'il madinya? dabbaro. Ayo. Ya, Dabbara yudabbiru dabbaro. tadbiron. Nah, Dabbaro. al-muradu. Al muradu bi ifradillahi bi af'alihi Hmm, minat tadbiri la hmm, syarika lahu fihi fa antu hmm. mina bi anna allaha huwal buat buat huwat Ya, apa isim fa'il dari at-tadbir? Dabbara yudabbiru tadbiron. mudabbi Tadbirotan. Ya, mudabirun apa isim fa'ilnya? Mudab. mudabbiru mudabbiru Ayo. Berarti huwal huwal mudab mudabbiru biru wah wahdahu ya. Taib. At-tadbir apa? Mengatur. ngatur. Ayo. Cukup ya. Taib. Intinya eh, pembahasan kita di dalam beriman kepada Allah ada berapa dobit? 7 Ada 7. tuh 7. Taib. Biar kalian punya gambaran tentang pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, di dalam beriman kepada malaikat itu juga ada dobit ya. Jumlahnya nanti ada 3. Kalau beriman kepada kitab-kitab itu juga ada dobitnya, itu ada 5. Nah, terus kalau dobitnya berupa keyakinan, sikap kita harus apa? meyakini Meyakini, Ya, kalau dobitnya berupa perintah, sikap kita harus memat- apa? mematuhi mematuhi, Nah, mematuhinya. Kalau dobitnya berupa larangan, menjauhinya ya, menjauhi. jelas ya. Jadi arah pembahasan kitab yang ringkas ini sudah jelas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu sebelum Anu kita Ustaz, izin tutup. bertanya. Uh-huh. Ustaz, gini, ada ungkapan ilmu itu baru bermanfaat ketika kita mengamalkannya. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau cuma sebatas pengetahuan maka belum bermanfaat. Nah, ketika dobitnya itu yang pertama yaitu ilmunya itu sebuah keyakinan, berarti mengamalkannya itu kita meyakininya itu. Coba diulang dulu, Mbak Bakil. Nah, ada Ada ungkapan ilmu ada itu ungkapan bermanfaat. ilmu itu bermanfaat jika kita mengamalkannya. Mm-hmm. Nah, kalau ternyata ilmu itu berupa keyakinan, berarti
cara mengamalkannya itu meyakininya itu. Cara mengamalkannya adalah tape. Nah, nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya, tape, biar jawabannya lebih memuaskan, mungkin Ana jawab di pertemuan berikutnya. Jadi simpen Hmm. dulu rasa penasarannya ya, Bu. Tape. Sambung. Insya Allah nanti ada pembahasan yang nyambung sama itu ya, insya Allah nanti. Tape. Intinya, ilmu itu benar. Ilmu itu memang bermanfaat apabila diamalkan. Tapi bukan berarti ilmu ilmu yang tidak diamalkan itu 100% tidak bermanfaat, ya. Karena ilmu itu ketika disampaikan dan diamalkan oleh orang lain, apakah akan memberikan manfaat kepada kita? Jawabannya iya. Intinya nanti ada pembahasan terpisah, ya, mengamalkan ilmu sama mengetahui ilmu. Jadi bagi kita ya sebagai penuntut ilmu, jangan punya alasan anak nggak mau belajar. Kenapa? Karena takut tidak bisa mengamalkan ilmu. Jangan, karena pembahasannya itu beda, ya. Intinya yang anak sebutkan barusan itu bukan jawaban dari pertanyaan antum ya. Intinya itu cuman apa? Intinya cuman ini. Ana nyarankan kepada diri Ana sendiri dan kepada antum, jangan kita nggak mau belajar karena apa? Takut tidak mengamalkan ilmu. Karena ketika kita mempunyai ilmu dan itu disampaikan kepada orang lain, meskipun kita belum mampu mengamalkannya, ya, itu bukan sesuatu kerugian bagi kita. Karena dengan menyampaikan ilmu terus diamalkan oleh orang lain, kita juga mendapatkan manfaat. Insya Allah pertanyaan antum, Ana jawab di pertemuan berikutnya. Insya Allah ya, Ana gak janji. Insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Ada pertanyaan lain? Cukup. Cukup ya. Kalau gak ada, wallahu bisawab, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iyaka.